Sebelum melanjutkan ceritaku, perkenalkan dulu namaku Herlina. Aku berusia 38 tahun dan sudah memiliki 2 orang anak yang sudah pada remaja semuanya. Kehidupan rumah tanggaku dengan suamiku berjalan harmonis dan baik-baik saja selama ini. Kami sudah 16 tahun menikah. Mas Yono suamiku bekerja serabutan, kadang kuli bangunan dan terkadang menjaga sawah milik orang sebagai buruh tani. Hingga akhirnya aku sebagai istri harus ikut membantu mencari uang. Tadinya aku menerima cucian dan sembari berjualan gorengan di rumahku. Aku bekerja di rumah Pak Agus dan Bu Yanti, yang keduanya merupakan pejabat ASN pemerintah daerah setempat. Usia mereka sudah kepala 5 dan hampir pensiun. Setahun pertama aku bekerja di sana semua berjalan baik-baik saja. Tapi di tahun kedua, Pak Agus dan Bu Yanti memutuskan mengganti sopir keluarganya. Pak Jarwo yang sudah berusia 60 tahun diminta istirahat dan diberi pesangon. Pekerjaan Pak Jarwo sebagai sopir kemudian digantikan oleh Joko, pemuda berusia 22 tahun. Joko ini masih kerabatnya Pak Agus, majikanku. Dia manggil Pak Agus dengan sebutan Pak D. Dan Bu Yanti dipanggil Bu D, karena Joko ini masih keponakan majikanku. Berawal dari sinilah kisahku bersama Joko. Ini terjadi terutama ketika Joko akhirnya diminta sama Pak Agus dan Bu Yanti untuk pindah dan tinggal di rumahnya majikanku. Karena supaya Joko mudah dan gampang, sehingga Joko perlu capek bolak-balik dari rumah yang cukup jauh yang berada di perbatasan kota. Sejak Joko tinggal di rumah ini, ia mulai akrab denganku. Aku jadi tahu kalau Joko itu masih anak dari saudara sepupunya Pak Agus majikanku. Joko baru setahun menikah di kampungnya, sehingga dia butuh pekerjaan untuk menafkahi istrinya yang katanya sudah mulai mengandung anak pertama mereka. Pak Agus dan Ibu Yanti hidupnya sudah mapan, rumahnya besar, dan 2 orang anaknya sudah pada bekerja dan menikah. Setiap akhir pekan Pak Agus dan Bu Yanti pasti pergi menengok anak dan cucu mereka yang tinggal di luar kota. Katanya sekalian mereka refreshing berduaan. Suatu ketika, Joko tidak bisa mengantarkan majikanku karena hari itu ia merasa agak enak badan. Sehingga Pak Agus nyetir sendiri bersama Bu Yanti. Pak Agus memang majikan yang penuh perhatian dan pengertian. Dia meminta Joko untuk istirahat saja di rumah. Dan Pak Agus memintaku untuk merawat Joko. Sebenarnya saat itu Joko pura-pura sakit di akhir pekan. Joko ngaku males nganter majikannya yang masih Pak D dan Bu D-nya itu keluar kota. Menurut Joko dirinya kurang cocok dengan Mas Sumanto, anak pertama Pak Agus, dan Bu Yanti, yang hendak dikunjungi majikannya itu. Karena hanya ada aku dan Joko di rumah kami berdua pun jadi bisa akrab dan bebas ngobrol. Lagian Pak Agus dan Bu Yanti akan menginap di luar kota Sabtu dan Minggu selama 2 hari. Siang itu setelah majikanku pergi, aku membuatkan Joko mie goreng. Lalu kami pun makan siang bersama, sembari membahas kebohongan Joko yang pura-pura sakit. Menurut Joko dia sedang malas mau ngapa-ngapain karena sedang kangen sekali sama Maya, istrinya yang ada di kampung. Aku dan Joko sama-sama kesepian karena jauh dari pasangan. Hal itu malah membuat obrolan kami semakin lama mulai menjalar ke mana-mana. Joko bertanya padaku, gimana caranya aku bisa melawan rasa rindu sama suami. Dan aku pun menjelaskan kalau selama ini
Terpaksa ku pendam saja. Mendengar jawabanku, Joko malah menggodaku. Katanya, pantesan aku sering jerawatan lantaran terlalu sering memendam kangen dan rindu. Ya, mau gimana lagi Joko? Kan Mbak jauh dari suami. Kamu sendiri jerawatan tuh, pasti memendam rindu juga sama istrimu, kataku dengan bercanda. Mbak Herlina mau nggak kalau kita saling membantu saja supaya tidak jerawatan kayak gini? Tanya Joko padaku. Ya, aku tentu saja kaget mendengar tawaran Joko. Tapi dalam hati kupikir mungkin ini kesempatan bagiku dan Joko. Mumpung Tuan dan Nyonya majikanku sedang pergi keluar kota. Sebelumnya Joko memang suka menggodaku. Tapi selama ini jarang ada kesempatan di mana kami hanya berduaan saja di rumah ini. Selama ini cara menggoda Joko masih dalam batasan yang wajar, seperti seorang adik yang menggoda kakaknya sendiri. Kadang Joko suka protes kalau aku berpenampilan terlalu gamis. Katanya sebagai pembantu aku nggak boleh terlihat lebih cantik dan rapih dari Bu Yanti, Nyonya majikanku. Mungkin selama ini kami sering bertemu dan ngobrol, aku jadi sangat dekat dengan Joko. Terkadang kami saling bercanda dan menilai penampilan kami masing-masing. Aku juga suka godain Joko, kalau jadi sopir itu jangan terlalu rapi dan ganteng. Nanti dikira bukan sopir tapi malah sebagai majikannya Pak Agus. Tanpa sadar, godaan dan candaan kami diam-diam saling memuji kelebihan fisik kami. Joko sering bilang kalau aku ini cantik, tapi sayang cuman pembantu. Hingga di saat Pak Agus dan Ibu Yanti tidak ada di rumah, Joko akhirnya beneran mengungkapkan perasaan kepadaku. Katanya dia naksir dan mau menjadi kekasihku. Wah, aku bahagia banget. Tapi mana mungkin itu terjadi, karena aku sudah bersuami dan punya anak 2. Lagian usiaku jauh lebih tua dari Joko. Sementara Joko sendiri sudah punya istri, dan Maya istrinya sedang mengandung anak pertama mereka di kampung halaman mereka. Aku juga punya perasaan yang sama dengannya. Tapi kita harus bisa menjaga jarak, karena nggak mungkin sudah punya keluarga malah menjalin hubungan kekasih. Namun Joko tetap gigih dan terus mendesakku untuk mau menerima perasaan cinta dan sayangnya. Walau tahu ini bukan sebuah cerita kasih yang murni. Aku juga tahu kalau Joko hanya ingin gituan denganku. Bukan atas dasar cinta, tapi melainkan hanya untuk mendapatkan kehangatan dariku. Aku sudah berusaha menghindar dan menolak, namun Joko memang pandai mencuri hatiku. Dengan bujuk rayu dan pujian dirinya, aku akhirnya bersedia menerimanya. Setelah itu, tentu saja ada kesadaran dan penyesalan yang muncul dalam hatiku. Aku sudah menjadi istri yang tidak setia lagi sama suamiku di kampung. Namun di sisi lain, entah kenapa, pada saat itu yang sama, ada perasaan bahagia yang sulit untuk aku lukiskan di hatiku. Betapa pemuda setampan Joko bisa memberikan cintanya kepadaku. Pemuda yang jauh lebih muda usianya dariku. Joko berbuat sesuka hatinya. Ia melampiaskan rasa rindunya, seolah aku ini adalah istrinya sendiri. Ya, malam itu penolakanku sia-sia. Semuanya Joko yang selalu gigih berusaha meluluhkan hatiku. Akhirnya, dia sudah bisa membuatku lupa diri, dibuai bujuk rayuan malam itu. Nah, itulah dia kisah aku dan Joko, pemuda yang menjadi supir di tempat majikanku. Dan jangan lupa saksikan terus cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.